apalagi kalau nonton Korea, aduh ceweknya cantik-cantik banget ya nonton drama Korea. Nggak tahu deh kalau kalian gimana sih? Kita sih lebih lihat ke ceweknya. Welcome back to Blaze Talk episode yang ketiga. Waduh, mungkin perkenalan dulu kali ya. Boleh. Aku Heidi guys, dan ini ada Aku Catherine. Aku Doni. Aku siapa? Ranger merah. Aku Geral. Panggil aku Kakak Geral. senior kita ya guys, kakak Panutan. Geral. Nah kita nih bersyukur banget bisa berkumpul kembali ya bersama. Kayak udah sekian lama nih kita nggak kumpul-kumpul bareng karena PPKM tuh masih level 4 kan guys. Tapi akhirnya PPKM ini bisa turun ya, levelnya jadi level 3 dan kita bisa berkumpul nih di sini. Ya, itu makanya pemerintah Indonesia ini udah kayak main game aja ya. PPKM di level-levelin ya. Iya, banyak level. Kita kayaknya level paling tinggi deh udah. Tapi Udah mau end game. udah turun Oh. turun sekarang. Itu Ya, antara main game atau makanan ya. Ada level-levelnya Mie. pedes. Benar. Nah guys, kita nih bakalan nemenin kalian ya. Mungkin ya kurang lebih 20 menit ke depan lah ya. Kita mau ngomongin tentang apa nih? Ini kenapa sih ada Ngomong mie tadi kan. Iya, ada mie, ada juga di kopi. sini. Iya, Beneran. apa nih, guys? Ini kita bukan di Warmindo ya guys. Bukan ya guys. Bukan. Kita bukan mau ngomongin mie instan ya guys, tapi kita mau ngomongin Instan. instan. Wah, instan, FOMO dan juga insecure. Nah, Oke. gimana nih guys? Menurut kalian nih instan ini gimana sih? Apa sih instan? Ntar gue lapar makan. Wah. Tidak dong, tidak. Instan. Nah, instan. Instan itu adalah sesuatu yang cepat ya kali. Gitu kali ya kalau menurutku ya. Apalagi di zaman-zaman sekarang kan memang ya kita nggak jauh lah dari kata-kata instan. Semakin banyak produk-produk yang seperti ini ya Semakin mungkin disukai. baik, semakin kelihatan kita itu maunya yang instan dan cepet. Nggak mau nunggu, praktis. Betul. Iya, kita jadi suka yang cepet-cepet nih guys. Iya. Apalagi sekarang tuh ngetren banget kayak yang instan ya guys. Kayak misalnya kita lihat di sosmed nih ada yang wah kayak cepet banget mereka kaya banget, untung atau apa ya selalu profit lah kalau misalnya invest ya. Cuan. Cuan terus gitu loh guys. Sedangkan kita kayak aduh kita apa sih? Iya, beli kuota aja susah. Waduh, jadi curcol. Iya, dia aduh sedih banget. Iya. gimana instan nih, pernah nggak sih kalian lihat juga sesuatu yang instan mungkin selain Sering. ini ya, selain mie instan sama kopi instan kali ya guys. Ya zaman sekarang kayak ini aja kopi di depan kita nih, ini kan kopi instan sebenarnya. Instannya bukan karena dibuatnya ya, maksudnya instan adalah karena kita pesen gitu ya. Kan zaman Iya. sekarang Iya. apalagi banyak banget tuh Ojek online ya kan. Tinggal pencet mereka datang, pencet mereka pulang gitu kan. asal nggak lupa bayar ya guys. Yap. Iya. Kalau lupa bayar berabe. Nah, Jangan. ngomong-ngomong bayar pun bayarnya Iya. juga bisa pakai Iya, benar. uang Wallet, digital iya. gitu kan. Uang nggak perlu kita keluarin dari dompet lagi kelamaan kan. Sekarang Iya, udah Nah, banyak udah banget. pakai semuanya digital, semuanya instan. Yes. Bahkan Zaman sekarang. kalau mungkin di Indo masih belum, tapi pengemis-pengemis yang di China pun sekarang pakainya digital guys. Oh ya? Jadi, Oh ya? Iya, mereka Ngemis tuh pun digital. waduh di lantai terus ada kayak kertas gitu, ada barcode-nya. Wow. Kalau misalnya kamu mau kasih dia duit, itu Gila, tinggal guys. scan barcode. Itu keren Wah, banget sih. informasi baru ini. Iya, Bener. informasi baru buat kita dan kalian semua. Saking cepatnya teknologi ya. Iya, bener. Bahkan pengemis di jalan pakai QR code. Iya, benar-benar. Pengemis Gak cuma Indonesia. persembahan doang pakai kita. Iya, benar. Pengemis juga. Iya, semuanya kayak pakai pokoknya instan banget deh. Nah, tapi nih, apakah instan itu sepenuhnya buruk atau ada baik-baiknya nih? Enggak lah, kalau buatku ya baik lah. Orang Iya. dia bisa bikin kayak begini ya kan. Zaman sekarang apalagi kayak misalnya ojek online kayak tadi yang aku bilang, tinggal pencet mereka datang, itu sangat mempermudah dong. Ya. Tapi bukannya bikin kita jadi males ya, jadi magerin kemana-mana mager. Terus kalau ini instan kan bikin kita sakit, gitu gak sih? Tapi enggak juga sih. Enggak ya? Kalau kebanyakan iya. Iya, Ya, Ya. kalau kebanyakan ya, yang Iya, berlebihan memang- itu nggak pernah Ya, baik. memang betul itu Iya. dia. Jadi kenapa ya kalau misalnya udah ada instan ini ngapain kita sulit-sulit Mm-mm. sulit-sulit lagi gitu kan? Tapi Iya. bisa jadi sih memang sih kata Doni, kalau misalnya kita instan bisa bikin kita males juga. Nah kayak Iya. gini ya, tapi aku nggak tahu ya mikirnya apa ya. Kayak misalnya kopi kayak gini nih, beli nih kita kan tinggal pencet datang. Ada orang juga yang kopi instan kayak gini. Ada malah teman-temanku yang bikin kopi tuh harus belinya dari biji kopi dulu, digiling dulu pelan-pelan, ada lagi ditimbang lah. Ya ampun, aku pikir ya ampun itu kalau lomba bikin kopi ya, aku bisa cepet.
Itu ada seninya. tinggal sobek, Iya. taruh, kasih air panas jadi. Iya. Tapi mungkin mereka butuh itu untuk menikmati prosesnya. Iya, gitu. kepuasan diri sendiri. Nah, Benar, bikin benar. kopi Seni. itu satu-satu digiling. Iya, benar. Karena itu kopinya makin enak so katanya. Lebih mahal gitu juga ya. kan jadi kalau ini. Ada nilainya gitu Iya. ya. Oh. Karena ada proses jadi ada nilai. Oh. Iya. Wes. Betul. Ada value guys. Oke. Berarti instan nggak selamanya baik dan buruk juga ya. Iya, Ada baik dan Ada- buruknya ada lah ya. buruknya. Mhm. Kayak kalau misalnya kita mendaki ke gunung ya nggak mungkin kan kita mau buat, Iya. mungkin kita bakalan pakai kopi Iya. instan ya guys, nggak mungkin kayak Cabut sebelum- dulu, Iya. tangan Iya, dulu. gini. Di Sangrai. Udah keburu turun lagi. Nah, Nggak tapi sampai. kalau ngomong instan ke Instagram ya, misalnya kan zaman sekarang kan sosial media tuh ya, Instagram atau yang lainnya gitu tuh bisa lihat banyak hal, banyak info yang kita bisa dapat tuh dengan instan. Ya. Nah, terus kalau misalnya lihat foto teman-teman dulu ya. Nah, ya mungkin kita umurnya cuma beda tipis kan, tapi oke lah. Ya, tapi gitu ya. Kalau aku ngelihat dulu misalnya punya teman SD dulu dibully habis-habisan. Sekarang terus lihat dia, orangnya udah lebih ganteng, Glow up. ya, lebih glow up, betul Yes, ya. glow up. Lebih kaya. Wah, gila. Jadi rasanya kayak apalah aku ini. Iya. Itu nama ada deh kayaknya istilahnya. Kak. Apa ya namanya? Apa sih? FOMO. Ya. betul. FOMO guys, fear of missing out. Jadi Hmm. itu kayak perasaan takut ketinggalan gitu Ya, ya. betul. Merasa kayak keadaanku kok nggak bisa sama kayak dia. Gue pengen sama Iya. nih keadaannya. Harus Ya sama. itu sih. Itu aku juga jujur aja pernah sih alamin. Setelah aku baru lulus kuliah nih tahun yang lalu gitu ya. Kayak temanku tuh sebelum lulus kuliah bahkan udah dapat kerjaan gitu, dan aku tuh sama sekali waktu itu belum, karena kan masih baru selesai skripsi dan lain-lain. Jadi aku tuh kayak setiap hari itu aku ya kayak takut gitu ya, kayak aduh nanti aku ketinggalan nih, yang lain udah sukses duluan, aku masih di sini-sini aja, kok mereka udah dapat kerjaan, gajinya juga gede-gede gitu ya. Jadi ya aku ngerasa banget sih FOMO. Aku waktu itu di titik itu FOMO banget. Gitu. Aku juga setuju sih dan punya pengalaman nih karena kita kan udah Maba, kita maba, baru mahasiswa masuk baru. kuliah ya, lihat kakak-kakak kayak waduh Udah keren-keren ya. iya ikut-ikut panit, terus udah pada punya bisnis, kayak rasanya mereka tuh sukses kayak instan gitu lah Iya. ya. Padahal kan kita belum pernah melihat prosesnya, dan itu jadi buat, tapi tetap aja buat fear of missing out Iya. dan juga insecure, bener kan? Mungkin juga nanti kita setelah melewati prosesnya, kita yang bikin orang fear of missing. Iya mungkin ya, mungkin. Tapi jangan sombong dulu, Iya sih. belum tahu. Semua nanti. orang berbeda ya gini ya. Jadi Iya, berbeda responnya. benar. Bisa sih. Jadi kalau dari FOMO tadi kita bisa merembet ke insecure, bisa Iya. jadi merasa bukan cuman kita nggak bisa sama keadaannya kayak dia, tapi kita nggak bisa sama kayak orangnya. Iya. Mungkin dia lebih rajin, ya kan? Mungkin dia kalau misalnya workout ya, wah udah tiap hari tuh bisa workout gitu kan. Bicepsnya, Ah, tricepsnya. ya. Sementara gua Kebetulan adik raya gitu. bangun aja kayaknya Susah. susah banget. Iya, benar-benar. Nah, itu bisa jadi masalah juga. Jadi Dari bumerang FOMO ya. kita masuk ke insecure juga. Itu deket banget sih. Hmm. Maksudnya jadi satu kesatuan lah. Deket sama diri kita. Iya. Insecure itu kan perasaan nggak nyaman ya guys. Itu kayak sering banget sih kita alamin, apalagi kayak tadi ya digitalisasi itu bener-bener udah cepet banget sekarang. Kita lihat di medsos kayak gila ini orang cantik banget, apalagi buat cewek-cewek ya. Ini kayak waduh cantik banget, kita langsung kayak insecure, merasa rendah diri. Jadi kayak sad gitu loh, sedih banget menyendiri guys. Aduh, Kenapa aku berbeda iya, ada? Apalagi kalau lihat sekarang kan kayak cewek-cewek Instagram, bodinya, Iya. perutnya, semuanya waduh kayaknya perfect banget gitu ya. Kalau gue lihat, aduh perut kenapa masih gini, terus kayak muka jerawatan mungkin aku Iya. kayak gitu ya. Nah, aduh itu bener-bener bikin kita insecure banget. Hmm. Aku nggak tahu ya, ini apa cuma kita cewek doang ya? Iya. Iya. Apa kita harus tanya ya kayaknya? Cowok-cowok nih kayaknya nggak pernah insecure. Coba dong ceritain. Masa dibilang kita nggak insecure ya? Kira.
ini aja ya, kenapa aku jadi Ranger merah ya kan? Ada Tahu alasan. kan? Jadi kayak alasannya, Bajunya guys. nih, bajunya gede kan, bajunya gede. Karena gue ngerasa insecure gitu. Gue tahu gue bakal ketemu sama Doni hari ini. Lihat nih, nggak ada perutnya. Lihat sementara apa, gue, guys? sementara gue perutnya udah mulai, makanya pakai baju yang gedean. Tapi itu bisa jadi dari insecure, ya. Karena gue ngerasa kayak gue nggak pede lah dengan penampilanku. Iya, kayak jadi insecure tuh normal ya buat semua orang bisa ngalamin. Jadi kalau kalian misalnya cowok-cowok ngerasa insecure akan satu hal, jadi itu hal yang wajar lah. Jangan ngerasa karena kita cowok itu harus kuat, enggak sih. Semua orang normal lah bisa ngalamin Buat insecure. cewek-cewek juga ya, insecure itu normal sih, cuma tergantung cara kita responnya balik Iya. lagi. Kan biasanya responnya beda kali ya. Kalau Iya. cowok sama cewek ya. Iya, Kalau betul. cowok kan kalau misalnya kita ngerasa insecure tapi gue ngerasa kayak udahlah nggak apa-apa lah ketemu lah sama Iya, teman-teman. santai. Tapi kalau sama cewek mungkin malah nggak mau ketemu sama tongkrongannya. Iya. Aduh, kalau kita tuh gimana ya? Kita yang kayak misalnya kita makin ketemu orang waktu kita lagi insecure itu malah makin bikin kita down gitu, kayak wah dia kok kayak gini ya, terus misalnya dia tiba-tiba bilang aku barusan turun berapa kilo loh, Iya, bener banget. aku barusan naik berapa kilo Iya. ya. Kayak Waduh, udah sendiri, sedih, down, tapi ketemu orang juga makin insecure. Iya, Aduh, betul. gimana dong? Mungkin kalau cowok responnya beda kali ya Doni. Iya, kita lebih gimana ya? Kalau- Ketawain kayaknya. Enggak, kalau kita justru dibilang aku habis turun berapa kilo. Oh ya, aku naik berapa kilo. Aku lebih makmur dong. Bisa jadi ya dibalik gitu. Apalagi kalau nonton Korea, aduh Ah, ceweknya cantik-cantik banget ya nonton drama Korea. Nggak tahu deh kalau kalian gimana sih? Kita sih lebih lihat ke ceweknya. Bukan ya. Enggak dong. Iya. Masa kita lihat itu cowok mungkin, ya kan? itu mungkin cara Doni biar gak insecure ya. Bener dong. Kalau lihat cowok Korea ganteng-ganteng rasanya langsung insecure. Iya. Kalau lihat ceweknya udahlah nggak apa-apa. Kalau lihat cewek maju terus. Iya. Tapi kalau aku ya, misalnya nonton yang drakor, lihat cowok-cowoknya ganteng, cara untuk supaya aku nggak insecure adalah lihat ke cermin terus bilang enggak, gue lebih ganteng dari dia. Motivasi diri. Boleh dicontoh. Penting Pede, tuh ya, guys. penting itu ya, daripada kita merasa wah insecure. Ya orang namanya orang-orang Korea kulitnya putih mulus, ya udah dasarnya kayak begini mau diapain? Tapi nih guys, apakah insecure itu sepenuhnya kayak buruk gitu atau ada positif ya nih buat kita? Nggak sepenuhnya buruk Iya. juga sih, kayak tadi yang Kak Gerard bilang kan, dia insecure tapi dia pinter nih nyari celahnya buat menutupi, bukan menutupi juga ya Itu lebih perasaan. maksudnya pinter-pinternya kita misalnya misalnya kurang bersih gitu ya. Jadi laki-laki ya. Iya kan. Mohon maaf, ini apa ya? Kok menyerang sekali ya? Iya, jadi intinya kita pinter-pinternya aja. Misalnya kita tahu kita misalnya tadi dibilang misalnya kita gemuk, ya berisi gitu. Jadi pinter-pinternya kita aja, misalnya madu padankan pakaian. Ya. Jadi jangan terlalu fokus sama yang kita nggak bisa ubah. Jadi kayak misalnya kulit gitu kan, itu memang kita nggak bisa ubah. Jadi kita ya pinter-pinter. Responnya kali ya, insecure, Dan FOMO. Kalian pernah nggak sih lihat kayak di TikTok gitu ada orang yang dari misalnya berisi banget nih, terus karena mungkin dia insecure kan sama diri dia sendiri, jadi kayak workout. Iya, lanjut. Jadi badannya tuh jadi kayak bagus banget, dan berarti itu artinya insecure itu juga bisa memacu kita buat membangun diri kita kan, gak cuma kayak buat kita down. Jadi kita responnya sih yang harus benar-benar bagus gitu. Iya, sama fokusnya sih. Iya. Fokus ke hal yang bisa kita ubah, bukan yang nggak bisa kita ubah. Iya, fokus ke hal yang kita bisa kontrol ya, itu adalah diri kita. Iya. Kita perhatiin diri kita, ubah diri kita jadi lebih baik gitu. Sama ya. berarti. Iya, benar-benar. Menurut pengalamanku sih insecure, walaupun waktu itu aku yang cerita tadi itu insecure banget ya. Cuman karena insecure aku itu jujur aja karena aku insecure, aku kayak berusaha terus gimana ya caranya biar aku tuh bisa melakukan sesuatu gitu ya, nggak cuma nge-stuck aja gitu ya. Jadi dan itu tuh akhirnya bisa sampai di titik sekarang tuh ya karena insecure aku juga jujur aja. Jadi aku ngerasa insecure tuh lumayan ada positifnya juga ya guys. Kalau misalnya dibilang negatif terus ya nggak juga. Itu kan justru kalau misalnya aku nggak insecure waktu itu mungkin kayaknya aku ya tetap sampai sekarang nggak ngapa-ngapain. Nggak berkembang aja. jadi. Yes, betul.
nggak tahu mau ngapain. Betul. Jadi berarti responnya ya, Iya. ketika kita sudah FOMO, insecure, respon kita itu seperti apa ya yang baik ya? Nah, iya sih. Karena kalau menurutku memang manusia sih nggak bisa lepas dari yang namanya FOMO dan insecure. Tanpa kita sadari, kadang kita wah udah FOMO, udah insecure sama orang lain. Apalagi kayak tadi kan kita nggak tahu tuh mau ketemu teman tiba-tiba obrolannya gua udah turun berapa kilo ya kan? Nggak pernah kita tahu, tapi langsung lah mungkin ngerasa insecure. Nah itu bisa jadi satu hal yang perlu kita waspadai sih. Lingkungan ya berarti ya satu-satunya yang penting juga mesti punya support system lah yang bisa mengerti, menerima. Gimana tuh maksudnya? Iya kayak misalnya ya tadi itu kita misalnya butuh lah teman untuk bercerita ya, karena kita kan makhluk sosial, jadi kan kita perlu mencurahkan isi hati kita. Jadi kita kalau misalnya udah insecure, kita juga kadang perlu orang yang buat klik sama kita buat bisa nyemangatin Kasih tahu ya. Iya. Yang bisa mendengarkan juga menyemangati supaya kita nggak stuck di situ aja, tapi kita juga bisa kayak semangat lagi buat berubah, buat jadi lebih baik gitu. Gitu ya. Jadi Woi, harus lu udah ini nih, udah kebanyakan makan lu. Tapi jangan baper ya. Itu Iya, dia. guys, jangan baper. Jangan baper ya. terbuka gitu Iya, ya. Terbuka Itu dengan sih. masukan Iya. supaya bisa berubah. Iya. Penting sih, kita harus sadar juga kalau kita udah sementara di dalam masa-masa insecure atau FOMO. Karena kan ya kayak aku bilang tadi, kita nggak bisa terhindarkan tuh FOMO, insecure itu pastilah bisa terjadi dalam kita. Tapi bagaimana kita bisa sadar, oh ya gue lagi FOMO nih, gue lagi insecure nih. Sadar dulu nih, harus ting gitu ya. Itu sih menurutku. Kenal diri kita, tahu kapan kita lagi FOMO, insecure, supaya kita bisa mengatasi lah FOMO dan keinsecurean kita itu. Ngomong-ngomong tentang cara ngatasin, aku jujur aja kan kayak waktu itu sering banget insecure, kayak misalnya maksudnya kan kita hidup itu kan pasti ada kayak ups and down kayak gitu ya kan. Betul. Nah aku kalau lagi down banget itu biasanya aku jujur aja kadang kayak kita kan maksudnya di grup ada aku kayak masuk grup gereja gitu. Nah itu dia kayak suka bagiin renungan, itu jujur aja membantu banget sih, walaupun itu simple thing ya yang kayak jarang kita lihat nih. Cuman kayak waktu kita baca, kalau misalnya kita sempetin 1 menit aja atau 2 menit ya untuk baca, itu langsung kayak menenangkan satu hari gitu sih. Ya itu ngaruh banget. Memberikan kita semangat baru untuk menjalani hari. Iya, kekuatan baru. Kekuatan. Aku siap melakukan. Ngomong-ngomong apa ayatnya ya? Aduh. Mungkin boleh kita ya? tahu? Jujur aja guys, aku lupa banget kayaknya apa. Aku orangnya nggak gampang hafal gitu. Cuman seingatku, pokoknya yang waktu itu aku ingat aja, sampai sekarang aku pegang sih. Kalau kita tuh maksudnya setiap orang tuh ada waktunya, ada prosesnya. Jadi percaya aja deh kalau waktu Tuhan tuh pasti yang terbaik gitu. Yes. Jadi kita cuma jalanin aja prosesnya, dan itu ya udah, maksudnya nikmatin aja deh prosesnya gitu. Ini benar-benar membangun banget sih, Iya, kayak bener. pulang dari sini kita langsung kayak inget ada proses, Iya, inget bener. waktu Tuhan yang terbaik. Betul. Betul. Nah, aku juga pernah sih sebenarnya baca guys di Amsal 13 tuh, kalau misalnya proses itu sebenarnya penting, dan yang instan itu nggak sepenuhnya kayak benar-benar apa ya bisa baik gitu loh. Kayak karena kalau misalnya kita nih menjalani proses, kita tiap hari belajar, tiap hari bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itu nantinya bakalan bernilai lebih buat kita dibandingkan kita mau yang instan nih. Misalnya kalau contoh yang gampang ya guys, kita kan mahasiswi gitu. Kalau misalnya kita misalnya tes gitu lah, kita mau nyontek itu kan instan banget, dan mungkin kita bakalan dapat nilai yang terbaik lah. Tapi itu benar-benar nggak membangun kita, dan nantinya bakalan hasilnya tuh buruk juga ke kita, memberikan dampak negatif bagi kita. Makanya kita tuh benar-benar harus bisa menghargai proses itu sendiri sih. Betul sih. Iya, kayak aku pernah denger deh satu perkataan yang bilang katanya kalau misalnya kamu cepet naik, katanya bisa cepet jatuh juga. Iya. Nah, aku nggak tahu sih itu bener, tapi aku beberapa kali lihat dan itu pernah terjadi gitu ya. Nah, tapi kecuali kamu mungkin cepet naik kelihatannya, tapi sebenarnya kamu udah banyak effort tuh di belakangnya, itu mungkin lebih bertahan gitu ya. Iya. Tapi kalau yang kayak langsung cheat gitu, langsung cepet banget jatuhnya. Iya, karena kita tahu susahnya buat naik ke atas, jadi kita mikirin nih langkah-langkah selanjutnya buat hati-hati. Iya. Karena kita jalanin proses pas naik, kalau pas turun tuh ada prosesnya gitu ya. Tapi kalau instan jadi turunnya Langsung. juga instan juga. Langsung to the moon. Sama kayak kita bikin ini mie instan. Instan cepet makannya, habisnya cepet juga. Iya. Iya, benar. Bener,
Bagus. Iya kan, makan bikin cepet, habis cepet juga. Bahkan biasanya bikinnya lebih cepet, habisnya lebih cepet. Bikinnya lebih lama, habisnya lebih cepet. Iya, dimintain Iya. biasanya. Bikin apa sih? Capek-capek masak, Nggak berasa. habisnya cuma berapa detik. Iya benar-benar. Satu sendok. Aku ya 1 sendok loh, apalagi yang kecil yang biasa tuh ya. Aku misalnya 1 bulung itu aku Iya, iya. Kamu makan instan Aku juga ya? aku paling cepet kayak di kelas makan. Soalnya aku kayak apa ya, lapar aja gitu ya. Oke, balik. Iya, back to the topic. Makan Indomie ya. Jadi lapar. Ya, tapi kalau menurut aku ya, melihat dari sudut pandang Alkitab, ngomong-ngomong tentang renungan, tentang ini juga melihat dari Amsal. Kalau aku lihat, aku sempat baca juga di Alkitab, di kitab Yakobus ya, di surat Yakobus. Di situ dijelasin juga tuh tentang hawa nafsu. Nah, ngomongin hawa nafsu ini kenapa sih? Kalau kita kayak FOMO atau insecure, ngomongin FOMO aja. FOMO itu kan fear of missing out. Kita takut kehilangan. Berarti kan kita perlu diisi, ya kan? Kalau ada yang hilang, something missing gitu ya, kita perlu diisi. Nah, ngisinya ini ngisi apa? Apakah isi dengan apa yang kita mau, atau kita mau isi dengan apa yang Tuhan mau? Kalau insecure itu kan kita melihat orang sebagai acuan, dan biasanya kita mau jadi sama kayak orang itu. Maunya kita, atau kita mau memandang kepada Tuhan. Kita ini ciptaan Tuhan, kita ini ada jalannya sendirilah. Istilahnya kalau kayak ngomong tadi, kita punya proses sendiri di dalam Tuhan. Nah, kita mau pandang kepada orang yang kita jadikan acuan, atau kita mau melihat bahwa kita ini sedang diproses oleh Tuhan. Nah, balik ke instan tadi, kalau di Yakobus itu ngomongin kita itu harus merendahkan diri tuh di hadapan Tuhan. Nah, kalau merendahkan diri di hadapan Tuhan, jadi mau kita diproses Tuhan sebagaimana beratnya begitu ya, atau mungkin lama banget, kita harus tetap sadar kita ini milik Tuhan, kita ini diciptakan oleh Tuhan. Jadi nggak perlulah terlalu instan-instan di dalam hidup ini. Memang nggak selamanya buruk, tapi ya it's okay gitu loh. Maksudnya untuk kita bisa memiliki proses, karena santai aja gitu. Kita tuh jalan sama-sama Tuhan. Kita tuh jalan di dalam Tuhan gitu kan. Ya, jadi kita tuh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sok-sok sombong lah. Tidak ada apa-apa. Itu dong. Kita jalan sama-sama Tuhan ya. Jadi harus benar-benar ikutin prosesnya Tuhan. Nah, itu. Itu yang harus perlu kita sadari. Jadi FOMO, insecure ya enggak masalah. Karena kemungkinan kita nggak bisa menghindar dari itu. Tapi kita harus sadar setelah itu apa yang harus kita lakukan, yaitu kalau menurutku kita sadar, bukan hanya sadar siapa kita, tapi sadarnya tuh kita itu ada di dalam Tuhan. Sadar siapa diri kita di dalam Tuhan. Itu penting banget sih untuk menghindari kejadian FOMO yang berkelanjutan gitu ya. Berkesinambungan. Nggak boleh. Bila FOMO insecure berlanjut, segera hubungi. Jangan. Ya, itu sih menurut gue sih. Ya, kalau dari aku sendiri ngomongin tentang dari Alkitab ini, ternyata Alkitab juga pernah nge-state satu kejadian tentang fear of missing out. Jadi fear of missing out tuh bukan cuma terjadi di zaman kita aja, guys. Jadi jauh sebelum kita ada pun udah ada yang orang-orang yang fear of missing out. Jadi namanya tuh Ananias dan Safira. Jadi mereka ini 2 orang yang ngerasa FOMO atau merasa takut lah nggak bisa ngikutin teman-teman sejawatnya waktu itu tuh ngasih persembahan yang lebih gitu ke Tuhan. Jadi mereka ini salah respon ketakutan untuk kehilangannya itu dengan memberikan persembahan tapi malah nilep uangnya juga. Jadi itu salah sih, guys. Jadi responnya tuh bener sih kayak yang tadi itu, kita harus tahu respon yang benar buat ngelakuin itu. Jadi jangan takut lah untuk kehilangan itu, karena semua orang pun ngawalin sesuatu juga beda-beda, proses juga beda-beda. Endingnya persembahannya sia-sia juga. Iya benar sih. Terus kita juga jadi kayak tadi Ananias dan Safira itu nggak mempersembahkan yang terbaik kan Iya, jadinya. Itu sih. Karena dari motivasinya udah salah ya. Itu dia. Mungkin sekarang kita bisa masuk ke closing statement Langsung kali. ke closing statement aja sih. Daging ya ini dagingnya. Ini dagingnya ya guys, ini perlu diperhatikan. Ngomong-ngomong, ini yang makan cuma aku doang dari tadi loh. Makan dong. Boleh. Silakan. Mungkin Yang buat instan enak ya. Yang senior dulu ya. Jangan gitu dong. Yang instan memang enak ya.
karena yang senior lagi makan mungkin Iya. closing statementnya. Iya. Memberikan waktu. Senior kedua sih. Iya, benar. Betul betul. Terima kasih ya junior. Pengertian kita nih pengertian. Ya kalau aku sih ya dari ngomongin insecure, FOMO instant. Kalau instant tuh sebenarnya ya ada bagus ada buruk. Jadi kan tadi kan gimana cara responnya. Kalau aku sih ya tetap kembali yang kayak aku bilang, tetap kita nikmatin prosesnya. Terus kita tahu kalau ya udah ini kita udah hidupku tuh udah kayak gini jalannya, ya udah nikmatin aja. Tapi jangan lupa juga untuk bekerja keras dan jangan males-malesan ya guys ya. Jadi bukan karena kamu FOMO atau kamu nggak insecure, kamu jadinya males-malesan tuh enggak. Kamu tetap jalan, tapi ya kamu tetap menikmati proses yang kamu jalanin itu. Kalau aku sih gitu ya. Yes. Kalau aku mungkin mau nge-quote sedikit statement dari Kak Gerald ya. Mungkin yang di bagian kalau misalnya itu adalah sebuah natur manusia. Kayak misalnya instan, FOMO, dan insecure itu semua manusia tuh kayak bakalan alamin. Kayak kita contohnya ini kita semua pasti pernah kan mengalami hal-hal seperti itu. Tapi itu balik lagi ke respon kita. Apakah kita mau merespon itu dengan cara down atau dengan cara apa ya? Kita jadi nge-stuck gitu apakah kita mau merespon itu dengan cara kita mau semakin semangat lagi belajar dan membangun diri kita supaya kita menjadi lebih baik lagi, itu sih. Kak Gira? Udah Dan aku tadi katanya junior apa senior. paling terakhir ya. Save the best for the last. Ya, Baru nelen kopi. belum nih masih nyangkut. Iya, jadi kalau dari aku sendiri karena aku jujur nih masih berkutat dengan satu FOMO ya. Jadi aku mungkin kesimpulanku dari FOMO itu janganlah kita ikutan terpacu. Boleh sih terpacu tapi jangan kita jadi harus sama seperti orang lain nih, maksudnya karena orang lain pun punya skill berbeda, cara mulainya aja beda. Jadi kalau misalnya kita udah ngerasa FOMO itu kita pikirin dulu nih FOMO kita ini membangun atau enggak misalnya. Jadi kita harus kenal dulu ini FOMO-nya kita membangun atau enggak. Terus karena kita udah tahu ini membangun atau enggak, ya kita respon selanjutnya kita bisa nggak ngelakuin ini, misalnya kita bakalan enjoy atau enggak. Jadi kayak semua orang tuh punya jalannya berbeda-beda, mulainya aja beda, skill kemampuannya beda, jadi nggak bisa semua orang tuh jadi sama sih. Oke, kalau dari aku yang pasti adalah kita harus sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Seperti apa yang aku bilang tadi. Dan yang kedua adalah kita belajar untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan sombong-sombong lah sama Tuhan. Siapa sih lu gitu kan? Jadi itu yang harus penting untuk kita lakukan. So, untuk masalah instan atau ndak instan, kita harus nikmati prosesnya. Jangan terlalu FOMO banyak-banyak, jangan insecure berlebihan, woles saja. Kita jalan dalam Tuhan. Secukupnya. Gitu sih. Secukupnya. Mantap. Ya, Oke. itu sih. Jadi itu dulu ya guys. Itu doang atau itu dulu? Itu doang ya, itu doang. Jadi itu dulu guys dari kita. Jangan lupa apa? Subscribe. Apaan? Komen, like. Like dan Sama kalian mau request topik selanjutnya bisa di Yap. kolom komen ya. Di bawah, di komen, oke? Ya, sampai Oke. berjumpa di Blast Talk berikutnya. Yep. Bye-bye. Thanks guys for watching. Peace out. God bless.